Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rista. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan NIM 2455202025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen komputer dan sejarah komputer. Komponen-komponen komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Sebuah komputer modern terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Komponen-komponen ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. 1. Perangkat keras, hardware. Unit pemrosesan sentral atau Central Processing Unit atau CPU merupakan otak komputer yang bertugas untuk menjalankan instruksi-instruksi program. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output. Memori atau RAM, Random Access Memory, merupakan sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Penyimpanan atau store. Media untuk menyimpan data secara permanen, seperti hard disk, SSD atau solid state drive, atau media penyimpanan eksternal. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer dan memungkinkan komunikasi antara perangkat. Perangkat input atau output. Perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, dan perangkat output seperti monitor, printer, serta speaker yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. 2. Perangkat lunak atau software. Sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna serta aplikasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lainnya. Aplikasi atau software application. Program-program yang dirancang untuk spesifik seperti pengolah kata, peramban web, program grafis, dan lainnya. Sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dari perangkat sederhana yang digunakan untuk membantu perhitungan hingga menjadi mesin modern yang sangat kompleks. Sejarah perkembangan komputer dapat dibagi ke dalam beberapa era. 1. Komputer mekanik awal. Abacus, yang dikenal sebagai alat hitung kuno, dianggap sebagai salah satu komputer paling awal. Kemudian, pada abad ke-17, Blaise Pascal menciptakan Pascalin, mesin hitung mekanik yang digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika dasar. Pada awal abad ke-19, Charles Babbage merancang Annihilation Engine, sebuah mesin mekanik yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Meskipun tidak pernah selesai, konsepnya tetap tentang mesin pemrograman sangat berpengaruh. 2. Komputer generasi pertama 1940-an. Komputer elektronik pertama adalah ENIAC atau Electronics Numerical Integrator and Computer yang dikembangkan pada 1945. ENIAC menggunakan tabung vakum untuk melakukan perhitungan dan mengonsumsi banyak listrik serta ruang besar. UNIVAC, Universitas Automatics Computer, adalah komputer komersial pertama yang digunakan secara luas terutama untuk pengolahan data di pemerintahan dan bisnis. 3. Komputer generasi kedua 1950-an hingga 1960-an. Generasi kedua ditandai dengan penggunaan transistor yang menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, cepat, dan lebih efisien. Salah satu komputer terkenal pada masa ini adalah IBM 7090. 4. Komputer generasi ketiga 1960-an hingga 1970-an. Komputer generasi ketiga menggunakan Integrated Circuit atau IC yang memungkinkan ratusan hingga ribuan transistor dimasukkan ke dalam satu chip. Ini mempercepat pemrosesan dan mengurangi ukuran perangkat keras secara signifikan.
Pada masa ini, sistem operasi multi-user mulai dikembangkan memungkinkan beberapa pengguna bekerja pada satu komputer. 5. Komputer generasi keempat, 1970-an hingga sekarang. Mikroprosesor, chip yang menggabungkan CPU lengkap menjadi inovasi terbesar dalam generasi ini. Komputer pribadi atau PC menjadi tersedia secara luas dengan munculnya mikroprosesor seperti Intel 4004 dan kemudian 8086 yang populer di PC IBM. Teknologi komputer grafis, internet, dan perangkat mobil seperti smartphone berkembang pesat. 6. Komputer generasi kelima dan masa depan. Komputer generasi kelima masih terus berkembang dengan fokus pada kecerdasan buatan AI, komputasi kuantum, dan komputasi paralel. Mesin-mesin ini diharapkan mampu memproses data dalam jumlah besar dan belajar dari data tersebut secara otomatis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.